Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salamun ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Syukur alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi pada pembelajaran agama Islam pada tema keempat, yaitu tentang ayo membayar zakat. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan berdoa dahulu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita ikuti atau kita lakukan pembiasaan sebagaimana biasa, yaitu membaca surat-surat pendek. Kita awali dengan surat Ad-Duha, Ta'awudz dan Basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Untuk hari ini lengkap ya anak-anak, masuk semua ya. Alhamdulillah, terima kasih. Hadir semua, Pak. Sekarang silakan diperhatikan apa yang ingin kita dapatkan dari tema kita hari ini. Yang pertama, nanti anak-anak akan memahami apa itu zakat, kemudian bagaimana hukum zakat. Selanjutnya nanti anak-anak akan juga belajar tentang tujuan zakat, dan yang terakhir nanti macam-macam zakat. Adapun mekanismenya, nanti anak-anak yang pertama akan saya seputarkan sebuah video pendek yang terkait dengan tema ini, kemudian anak-anak silakan memperhatikan dengan seksama. Setelah itu berikutnya nanti anak-anak akan melihat atau mempelajari materi yang ada di dalam modul ataupun di buku tema. Yang selanjutnya nanti akan saya sajikan beberapa materi diskusi yang harus anak-anak diskusikan untuk mendapatkan kesimpulan belajar pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, silahkan diperhatikan berikut ini. Sebelum video ada beberapa gambar yang mungkin nanti bisa dijadikan acuan bagi anak-anak untuk menjawab atau mencari kesimpulan dalam pembelajaran di pagi hari ini. Ini silakan diperhatikan dulu. Ini ada beberapa gambar, ini sudah tampak. Kira-kira gambar ini menunjukkan apa, Ananda Siti? Ada orang yang memberi beras sama yang menerima beras. Ada memberi beras, kemudian ada yang menerima beras. Kalau ya, gambar sebelahnya, yang di sampingnya ada gambar semacam uang, Pak, di situ sepertinya, ya di kantong. Kalau kita kaitkan dengan tujuan kita tadi di awal tentang tujuan kita
belajar pada hari ini, kira-kira beras ini untuk apa? Untuk membayar zakat. Oh, gitu. Baiklah, anak-anak semuanya, untuk memberikan jawaban atau memberikan jawaban dari gambar tadi, berikut ini ada sebuah video pendek yang bisa kita saksikan bersama-sama. Silakan dilihat bersama-sama dan diamati nanti tentang apa yang terjadi dalam video ini. Silakan. Baiklah anak-anak, ini setelah kita menyaksikan tadi video yang sudah saya putarkan, kemudian berikutnya anak-anak silahkan membaca modul yang sudah ada, yang sudah dibawa oleh anak-anak, termasuk dari video yang sudah saya tampilkan tadi, kemudian dari modul Arafah, itu silahkan dipelajari. Saya berikan waktu kurang lebih 15 menit, kemudian nanti anak-anak mendiskusikan satu, jelaskan pengertian zakat, kemudian yang kedua, bagaimana hukum zakat, yang ketiga, apa tujuan zakat, dan yang keempat, nanti anak-anak mengidentifikasi atau menjelaskan ada berapa pembagian zakat secara umum. Jadi ada 4 yang harus didiskusikan pada pagi hari ini. Sesuai dengan kelompok masing-masing, kelompok 1 dipimpin oleh Ananda Silvi atau Siti, kemudian untuk kelompok 2 dipimpin oleh Ananda Vivin. Silahkan didiskusikan selama kurang lebih 15 menit. Baiklah anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah Pak. Kelompok 2 sudah, kelompok 1? Sudah Pak. Sudah, baik. Karena sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan temuan yang dari hasil diskusi pada pagi hari ini. Silakan, mau kelompok berapa dulu? Ya, saya Pak, kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti dari kelompok 1. Nah, akan mempresentasikan hasil diskusi yang tadi sudah diberikan oleh Pak Guru tentang zakat. Nah, yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat ini artinya secara bahasa adalah bersih, suci, dan berkah. Nah, adapun secara istilah, zakat ini adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerima. Adapun hukum zakat ini wajib bagi orang yang mampu. Zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Adapun macam-macam zakat ada 2, yaitu ada zakat fitrah dan zakat mal. Demikian dari kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi perlu disempurnakan lagi ya. Kayaknya tadi dari tujuan belum disebutkan. Boleh didiskusikan lagi, nanti boleh ditambahkan pada presentasi berikutnya. Ya, untuk Ananda Vivin, kelompok 2 yang mewakili Ananda Vivin, ya? Ya, Pak. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang zakat. Zakat dari segi istilah adalah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh semua orang Islam dan zakat mal dikeluarkan oleh golongan orang Islam yang mampu. Ya, sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok 1 tadi, untuk tadi sepertinya tujuan zakat itu belum ada kesepakatan dari kelompok. Kira-kira Ananda Siti tadi sudah didiskusikan untuk tujuannya? Iya Pak, mohon maaf tadi ada yang kurang. Ini tadi sudah didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok bahwa tujuan zakat di sini adalah untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti itu Pak.
Oke, terima kasih untuk Ananda Siti. Salah satunya untuk membantu orang yang membutuhkan atau orang yang kurang mampu. Kalau untuk kelompok 2 tujuannya apa kira-kira? Untuk diberikan kepada 8 yang berhak menerima zakat. Dari hasil diskusi kami begitu, Pak. Oh, diberikan kepada 8 asnaf G, yang 8 berhak untuk menerima zakat gitu ya. Ya, Baiklah anak-anak, dari hasil diskusi 2 kelompok ini tadi sudah kita dapatkan kesimpulan. Ini kira-kira kesimpulannya adalah seperti ini ya. Apakah mungkin ada yang ingin membacakan kesimpulan ini? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1, Pak. Ya, silakan dibacakan kesimpulannya. Ini tadi kita sudah mempelajari tentang zakat, pengertian dari zakat itu sendiri, baik secara bahasa maupun istilah. Begitu juga dengan hukum zakat, yakni wajib ya bagi orang yang mampu. Begitu juga kita juga sudah mempelajari tentang macam-macam zakat dan juga tujuan kita berzakat. Nah, diantaranya yaitu untuk membantu orang yang membutuhkan, dibagikan kepada 8 golongan yang berhak untuk menerima, dan juga untuk mengurangi tindak kejahatan seperti itu tadi Pak yang ada di video. Terima kasih. Bagus. Ya bagus, terima kasih. Kesimpulan belajar kita pada pagi hari ini adalah untuk tema zakat ini yang pertama pengertian zakat. Tadi sudah disebutkan, sudah lengkap dari sisi bahasa adalah suci, berkah, atau tumbuh kembang, sedangkan dari sisi istilah bisa disimpulkan adalah memberikan seukuran harta tertentu kepada yang berhak menerima dengan ketentuan tertentu pula. Adapun hukumnya adalah wajib, dan yang ketiga tujuannya adalah untuk membantu orang yang tidak atau kurang mampu. Dan orang-orang tersebut yang berhak menerima nanti akan dijelaskan pada materi berikutnya tentang 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Sedangkan pembagian zakat itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Nah, itulah kesimpulan belajar kita pada pagi hari ini. Baiklah untuk Ananda semuanya, setelah kita tadi berdiskusi dan menyimpulkan tentang hasil belajar kita pagi hari ini, masih adakah pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi maupun video maupun modul yang ada? Insya Allah sudah Pak, sudah paham. Terima kasih. Kalau sudah paham, Ananda semuanya coba perhatikan di belakang saya itu ada beberapa gambar. Kira-kira apa yang ada di benak Ananda sekalian? Hasil panen jeruk ya Pak itu. Hasil panen, kemudian ada beras. Ada lagi? Ada gambarnya Pak Guru dan Bu Guru. Pak Guru dan Bu Guru atau 2 PNS gitu ya. Ya. Nah, Ananda semuanya, setelah kita mempelajari zakat secara umum pada pagi hari ini, maka insya Allah nanti untuk pertemuan kedua kita akan membahas lebih jauh tentang zakat fitrah ya. Tadi kan sudah ada 2 macam-macam zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Lah, zakat mal itu termasuk diantaranya adalah zakat profesi seperti guru, pegawai negeri, pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian ada zakat hasil panen atau hasil pertanian, kemudian nanti ada zakat fitrah. Ya, ada zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah, insya Allah pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas secara khusus tentang zakat fitrah. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan pagi hari ini, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah kita pelajari dan sekaligus kita amalkan. Terakhir, setelah Ananda belajar tentang zakat pada hari ini, ada beberapa yang harus sudah bisa dilakukan. Pertama, Ananda setelah memahami zakat ini, maka berikutnya harus terbiasa untuk melakukan zakat. Minimal setidaknya sebelum Ananda diwajibkan untuk berzakat adalah melakukan infak atau bersedekah.
baik itu di masjid maupun di tempat-tempat pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Quran ataupun di panti-panti asuhan ataupun di mana saja. Oleh karena itu Ananda harus belajar mulai dari sekarang dengan menyisihkan sedikit dari uang saku, kita kumpulkan, kemudian kita berikan saat kita pergi kemana saja dan kapan saja dan di mana saja ketika saatnya dibutuhkan, kita sudah mempunyai beberapa atau sekumpulan harta tertentu yang akan kita sedekahkan. Dengan belajar mengurangi sedikit dari uang saku, kemudian nanti kita biasakan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup dan marilah kita awali, kita tutup pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kaprawi. Tepat ini ya 30 menit ya, kurang dikit. Saya kira bagus ya. Seginilah normal itu 30 menit karena memang dengan kaidahnya itu antara 20 sampai 30 menit. Tapi ada juga yang lama ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau kurang 20 menit memang nggak boleh. Yang standarnya 20 sampai 30 menit. Tapi saya kira Pak Kaprawi sudah ya. Saya ingin bertanya ini mengenai zakat, kan Ayu membayar zakat ya. Sekarang ini kan gerakan zakat itu kan luar biasa untuk masyarakat itu ya. Dari semua sektor itu mau digerakkan untuk mau membayar zakat ya. Yang ditanyakan begini, Pak Kaprawi pernah dengar zakat profesi? Sudah Pak. Ya, apa itu zakat profesi itu? Zakat profesi adalah zakat hasil atau gaji ya, lebih tepatnya gaji itu. Baik gaji dari sebagai pegawai maupun dari sebagai zakat profesi yang lain. Ya, semisal jasa dan juga bisa masuk pada zakat usaha. Berapa persen zakatnya itu kalau zakat profesi itu? Zakat profesi 2,5%, mohon maaf. Terlalu semangat 5% ya? Iya, Pak. Ya, jadi tadi terkecoh sama hasil pertanian. Ya memang dikiaskan dengan pertanian yang memang akhirnya membeli, jadi 2,5% ya. Jadi kesepakatan ulama Indonesia itu 2,5% zakat profesi. Tapi ini banyak perdebatan ya. Ada yang zakat profesi itu ya ketika mendapatkan gaji langsung dikeluarkan, ada juga gaji pokok dikurangi kebutuhan pokok, lah sisanya itu baru dikurangi untuk zakat. Itu juga ada macam-macam ya. Said Sabiq ada, kemudian ada beberapa tokoh yang dulu mencantumkan mengenai zakat profesi ini. Nah, ini saya ingin Bapak kira-kira ini kelas berapa Pak zakat ini? Ayo membayar zakat ini. Kelas 6 ya. Oke, kelas 6 saya kira udah gede. Misalnya gimana kalau Bapak itu ngajar kepada anak kelas 6 untuk menjelaskan zakat profesi itu apa? Kira-kira gimana caranya? Coba. Kira-kira praktekkan bagaimana cara, intinya aja enggak apa-apa. Intinya gimana kira-kira ketika memberikan pembelajaran kepada anak mengenai zakat profesi ini? Monggo, karena kelas 6 ya. Oke. Ya, terima kasih untuk anak kelas 6, saya kira sudah bisa dijelaskan seperti mencontohkan untuk diri saya sendiri Pak misalnya. Jadi saya selaku pegawai negeri dengan gaji 3 juta, berarti saya harus mengeluarkan zakat saya setiap bulan. Ini yang kita mengikuti yang kita ikut pendapat setiap dapat gaji langsung kita ambil zakatnya. Adapun pendapat lain monggo terserah, tapi yang jelas kalau ini mengikuti yang ini. Jadi misalnya saya dengan gaji 3 juta gaji pokok, maka saya ambil 2,5%, yaitu 25.000
dikalikan 3 berarti ada 76.000 yang harus kita berikan kepada fakir miskin. Diutamakan adalah fakir miskin, walaupun sebenarnya ada 8 asnaf, tapi yang utama adalah kepada fakir dan miskin. Jadi setiap saya dapat gaji harus saya ambil 75.000 diberikan kepada orang yang berhak untuk menerima atau mustahik. Begitu, Pak. Oke, ya. Ya kalau segitu enggak ada beda dengan saya, Pak. Gaji saya aja hanya berapa 5 jutaan. Gaji sebagai dosen itu enggak banyak kok ini. 5.769.000 gaji pokoknya. Iya. Ya, gaji pokoknya. Berarti enggak jauh, Pak. Iya. Ya, enggak jauh dengan saya berarti ya gajinya. Mau PNS standar kok. Ya mungkin tunjangannya aja yang beda. Ya. Pokoknya saya kira kalau menurut saya selain gaji pokok nanti juga seluruh penghasilan, Pak. Jadi ketika mendapat penghasilan dari yang lain, ya juga tetap harus diambil, dikeluarkan zakatnya. Hanya saja untuk menjelaskan ke anak-anak itu dengan mudah adalah gaji yang sudah kelihatan. Oh ya, ya, setuju. Yang paling inti itu gaji pokoknya itu. Yang dikeluarkan zakat profesinya itu zakat pokoknya ya, apa gaji pokoknya ya. Tapi kalau yang tunjangan saya kira ada yang tidak, ada yang beri, ada yang tidak. Nah, yang kedua kaitan dengan pembelajaran pedagogik ya. Bapak tadi membuat peta konsep enggak? Peta konsep di RPP itu, Pak ya? Ya, peta konsep yang ada di RPP yang kemudian itu harus yang ditampilkan dalam mengajar tadi ada peta konsep enggak itu? Ada, Pak. Mana tadi coba? Ada, bisa ditampilkan lagi. Oke lah, jadi gini, jadi pembelajaran itu yang baik harus dimulai dengan peta konsep ya. Karena dengan peta konsep itulah nanti akan bisa memahamkan semua siswa, memahamkan pengetahuan yang akan diberikan kepada siswa dalam satu pertemuan tertentu itu. Nah ini Pak. Gini boleh lah, oke. Nah, oke ya udah. Tadi juga untuk menampilkannya juga agak ya karena sangat agak Pak, agak gaptek Pak. Oh, ya enggak masalah ya. Ya, jadi manfaatnya itu kan memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap anak di awal pertemuan itu. Ya. Supaya anak ketika belajar itu sudah punya bayangan, inilah yang akan saya pelajari dalam pertemuan hari ini, misalnya gitu. Nah, berkaitan dengan RPP, Bapak kan sudah membuat RPP macam-macam itu. Nah, sekarang gini, kalau kita menggunakan pendekatan saintifik ya, mengamati, menanya itu ya, kira-kira kalau menanya yang baik kepada siswa itu seperti apa, Pak? Oke, coba. Misalnya seperti ini, Pak, contoh yang paling mudah, kira-kira apa arti zakat itu menurut bahasa? Yang kedua, arti zakat menurut istilah. Kemudian untuk dasar-dasarnya, kira-kira apa yang menjadi dasar perintah zakat? Terus, apa tujuan zakat? Dan ada berapa macam-macam zakat? Begitu Pak contohnya. Ya. Kalau mengajukan pertanyaan, itu menyebut nama dulu, kemudian mengajukan pertanyaan, atau pertanyaan dulu baru menyebut nama siswa? Yang benar itu mengajukan pertanyaan dulu baru ke siswa menyebut nama, itu yang benar ya. Oke. Jadi itu yang nanti kalau dalam pembelajaran betulan itu harus begitu. Jadi mengajukan pertanyaan dulu baru menyebut nama. Ya terima kasih arahnya Pak. Oke, saya kira itu catatan. Terima kasih, monggo Bu Sulis, monggo Bu. Nggih Pak, terima kasih. Kalau saya lihat dari PPT-nya sudah bagus nggih Pak nggih. Sekarang pasti jenengan sebelum membuat PPT itu juga sudah membuat RPP. Kira-kira yang ada di dalam RPP itu apa saja nggih Pak nggih? Yang ada di dalam RPP itu mulai dengan KIKD, kemudian dilanjutkan dengan tujuan, kemudian materi, metode pembelajarannya, media, kemudian sumber belajar, baru langkah-langkah dan penilaian yang ditutup dengan remedial dan pengayaan. Berarti lampirannya termasuk ada apa enggak Pak?
Lampiran untuk lampiran proses LKPD Bu ya. Nggih. Oh, kalau LKPD-nya ada Bu. Oh, ngoten nggih. Jadi dulu tadi lupa juga enggak saya share. Sebentar ya Bu, saya tunjukkan. Insya Allah tadi sudah ada, cuman ketika ke siswa tadi kita belum menunjukkan. Sebentar Bu, saya sharekan dulu. Oh ini tadi Bu, untuk LKPD-nya. Oh, Pak, terima kasih. Terus ketika jenengan itu membuat tujuan pembelajaran, jenengan ngambilnya dari mana Pak? Dari indikator ketercapaian. Indikator. Ketika jenengan membuat indikator, ngambilnya dari mana Pak? Dari Kadin. Oh, okay. Pun ngoten mawon Pak, matur suwun sangat. Sami-sami. Mohon bimbingannya Bu nggih. Sami-sami belajar Pak. Nggih, terima kasih Pak Kaprawi. Saya kira udah bagus lah. Lulus